Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana dan Pemeliharaan, ditulis oleh Glenn Packiam. Pada tahun 2000, sebuah perusahaan rintisan yang bekerja dengan sistem penyewaan film melalui pos menawarkan diri untuk menjual perusahaan mereka seharga $50 juta kepada Blockbuster, pusat penyewaan film dan permainan video terbesar saat itu. Jumlah pelanggan Netflix saat itu kurang lebih 300.000. Sedangkan Blockbuster memiliki jutaan pelanggan. Blockbuster pun melewatkan kesempatan untuk membeli pesaing kecil mereka itu. Apa jadinya? Sekarang Netflix memiliki lebih dari 180 juta pelanggan dengan nilai hampir $200 miliar dan Blockbuster sendiri sudah bangkrut.
tak seorang pun dapat menebak masa depan. Kita sering tergoda untuk meyakini bahwa kita sedang mengendalikan sendiri hidup kita dan bahwa rencana-rencana kita di masa depan pasti berhasil. Namun, Yakobus berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Hidup itu begitu singkat, lekas berlalu, dan lebih rapuh daripada yang kita sadari. Perencanaan memang perlu, tetapi kita jatuh ke dalam dosa kesombongan ketika menganggap bahwa kendali ada di tangan kita. Itulah sebabnya Yakobus memperingatkan kita agar tidak memegahkan diri dalam congkak kita. Karena semua kemegahan yang demikian adalah salah, tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 16. Cara menghindari perbuatan dosa itu adalah dengan mengikut Allah disertai hati penuh syukur. Rasa syukur mengingatkan kita bahwa Dialah sumber setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 17. Jadi, saat datang kepada Allah, kita tidak meminta Dia hanya untuk memberkati rencana kita untuk saat ini dan masa depan, melainkan juga agar kita dimampukan terlibat dalam pekerjaannya. Itulah artinya berdoa, jika Tuhan menghendakinya, tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Dari ayat renungan kita yang tertulis, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa nyatanya kisah kehidupan manusia yang hanya 80 tahun itu singkat. Dan buat saudara yang sudah memasuki usia atau masa lansia ini adalah saatnya untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi. Dan buat saudara yang sudah memasuki usia lansia, apakah Anda merasa hidup ini singkat? Seperti baru kemarin Anda merasa masih muda, dan yang buat penonton yang sudah dewasa, apakah Anda merasa masih remaja seperti kemarin? Tak terasa bukan perputaran waktu yang kita alami, dan seperti Yakobus katakan, hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu menghilang. Tak terasa sebentar lagi diri kita akan semakin tak mampu untuk bertahan di atas dunia ini, dan kiranya kita selalu meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan dalam segala hal dan diberikan kekuatan. Tak terasa kini uap akan menghilang, dan sebelum menghilang uap akan berputar, dan setelah menghilang uap akan menghasilkan tetesan air. Untuk itu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, maka langkah akan terasa ringan, dan Anda harus menikmati keharmonisan bersama Tuhan Yesus di masa tua ini. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda pernah tergoda untuk mengendalikan sendiri hidup Anda? Bagi Anda, apa artinya berserah kepada Allah dan mengikut Dia dengan tulus? Hal ini patut kamu ketahui. Salahkah membuat rencana? Tentu tidak. Jika kita membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dan berpikir bahwa perencanaan yang baik adalah sesuatu yang buruk, kita gagal memahami perikop itu dan mengabaikan ajaran kitab suci dalam bagian-bagian lain. Mereka yang telah makan asam garam kehidupan tentu memahami nilai penting sebuah rencana.
Demikian juga penulis kitab Amsal 21 ayat 5, yang berkata, rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Rencana yang baik adalah suatu hal yang baik, namun, apa yang dikritik dan dikecam Yakobus adalah jenis perencanaan yang mengabaikan ketidakpastian dan singkatnya hidup. Tertulis di dalam kitab Yakobus 4 ayat 14, serta melupakan Allah sebagai pemberi hidup. Tertulis di dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Kitab Yakobus disebut juga Amsal Perjanjian Baru. Pada kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17 menggemakan Amsal 27 ayat 1 yang isinya adalah, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, dan mendorong kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tertulis di dalam kitab Amsal 3 ayat 5. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.